Hi, welcome back to Nala Talk, where we discuss updates on the field of genetics testing, especially its implementation in clinical settings. My name is Fadli, pharmacist and product lead in Nala Genetics. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Dr. Alita Palpialdi. Saat ini Dr. Alita praktik di Arcadia Clinic Jakarta. Arcadia Clinic ini sendiri dikepalai oleh Dr. Alita dan berdiri di awal tahun ini, 2021, dan sudah mengobati lebih dari 3.000 pasien. Dr. Alita sendiri berpengalaman kerja di Papua selama 2 tahun sebelum kembali ke ibu kota untuk mendirikan klinik ini. Dr. Alita adalah salah satu dokter yang aktif dalam menerapkan precision medicine untuk pasien-pasiennya. Thank you so much for coming to the Nala Talk, Dok. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai background-nya. Apa kabar? Halo Mas Fadli, terima kasih sudah undang saya di podcast yang cukup menegangkan sebelumnya buat saya. Waduh, diundang sama Nala Genetik gitu ya. Apa nih yang mesti saya share nih? Saya juga justru deg-degan awalnya dikasih tahu. Terima kasih dan akhirnya tercapai sudah hari ini kita bisa ngobrol bareng di podcast Nala Genetik. Ya, saya merasa sangat hari ini hari yang spesial. Saya siapin khusus loh buat ngobrol-ngobrol kita hari ini. Malah Nala Genetik sangat-sangat berterima kasih kita bisa punya slot yang pas untuk masuk di hari-hari yang tentunya sangat sibuk untuk Dr. Alita mengurus klinik juga. Jadi mungkin kita bisa mulai nih. Jadi Dok, apa sih yang membuat dokter tertarik untuk mengaplikasikan tes farmakogenomik atau ilmu genetika pada umumnya di praktek klinik dokter? Ya, sebenarnya sedikit cerita ya Mas Fadli, berbicara mengenai farmakogenomic test ini, sebenarnya saya tuh udah tahu beberapa tahun lalu ya, sebelum memang saya lulus dari Fakultas Kedokteran, saya udah sempat ada beberapa workshop dan seminar yang saya ikutin mengenai farmakogenomik, dan kebetulan saya itu tertarik dengan ilmu kardiovaskular, dan beberapa topik yang dibahas itu sebenarnya mengenai clopidogrel gitu. Dan ternyata di Asia sendiri tuh angka polimorfisme genetik di Asia sendiri tuh cukup tinggi tuh, bahkan sampai 44%. Nah, saya tuh berpikir waktu itu, kayaknya kok kita di Indonesia belum ada ya tes-tes kayak gini gitu, baru cuman dengerin seminarnya doang. Nah, setelah itu putus tuh, saya akhirnya ke Papua untuk ambil PTT, kerja di sana selama 2 tahun, kemudian balik ke sini, dan pada suatu waktu saya dengerin podcastnya CEO dari Nala, waktu itu Bu Levi kan, sama, aduh saya lupa namanya siapa, Pak Itu bisa ya? Ya, betul. Iya, Terus saya baru tahu tuh, oh ternyata udah ada nih di Jakarta itu. Dan kebetulan saya sendiri kan berencana untuk buka klinik juga di Jakarta kan. Nah, saya pikir, wow ini sebenarnya hal yang baru gitu, hal yang sebenarnya saya merasa kenapa kita nggak implementasiin, kenapa kita nggak pakai di klinik sehari-hari gitu. Padahal kan ini sebenarnya kalau kita lihat-lihat balik lagi ke DNA gitu kan. DNA itu kan semua orang punya DNA yang berbeda-beda, dan balik lagi ke tujuan dari klinik saya sendiri itu kan saya pengen pelayanan yang holistik dan komprehensif gitu. Pasien tujuannya itu untuk keberhasilan kesembuhan pengobatan kami kepada pasien gitu. Jadi waktu itu saya sangat antusias banget. Wah ini saya gimana ya bisa dapat tes ini gitu. Dan akhirnya waktu itu saya hubungin Nala Genetik dan ternyata dapat respon yang sangat baik waktu itu. Dan akhirnya ya udah singkat cerita bisa punya kesempatan untuk dapat gimana sih caranya untuk ngelakuin tes itu, dan ternyata tesnya itu sangat simpel banget, cuman diambil bakal swab-nya doang gitu, dan sampai saat ini ya masih berjalan terus di klinik gitu. Jadi Dr. Alita kan pernah berpraktek di Papua nih sebelum membuka klinik di Jakarta. Ada nggak sih cerita tentang efek samping yang dirasakan oleh pasien-pasiennya pas lagi praktek di sana? Ya, memang betul. Sebelum saya datang ke Jakarta, memang saya ada ngambil 2 tahun ya, intensif dan juga PTT di Papua. Sebagai dokter yang ada di garda terdepan di UGD, hal seperti itu sering ya.
dari efek samping obat ya kan, itu sering banget saya temui. Beberapa kali saya ketemuin ya misalkan dengan allopurinol gitu. Pasien datang dengan misalkan skin rash, terus seluruh tubuh, cutaneous reaction ke seluruh tubuh gitu. Dan setelah di anamnesa, oh ternyata pasiennya baru selesai sedang mengkonsumsi allopurinol gitu. Itu ada beberapa contoh lain lagi seperti misalkan pasien-pasien lepra. Nah ini satu hal yang cukup menarik perhatian saya waktu itu untuk pengen lebih tahu lagi soal farmakogenomik karena di daerah tempat saya bekerja pun mungkin sampai sekarang pasien-pasien lepra itu masih banyak dan salah satunya obat yang dia konsumsi ya hanya Dapsone. Dan waktu itu saya sempat dengar podcast soal apa yang sudah dilakukan ala genetik di Papua dan Papua Jayapura dan juga Papua Barat itu sangat menarik simpati saya banget karena wow dia bisa melakukan hal-hal seperti itu, nala genetik ya maksud saya, bisa melakukan penelitian di daerah yang terpencil seperti itu. Dan akhirnya saya merasa terkonek aja gitu karena apa yang saya rasakan itu yang disampaikan oleh Levi saat itu gitu, dimana masih banyak efek samping obat yang mungkin pada saat itu kita pikir ya udah mungkin pasiennya nggak cocok, tapi nggak pernah berpikir bahwa itu bisa ada koneksinya dengan genetik gitu. Dan mungkin kalau itu dilakukan pemeriksaan farmakogenomik terhadap pasien-pasien yang mengalami efek samping obat tersebut ya mungkin bisa ada korelasinya dengan genetika gitu. Dan itu ya jadi keren banget sih. Menurut saya sih kalau itu bisa diterapin ke setiap pasien gitu. Maksudnya untuk setiap pasien yang mengalami efek samping obat. Jadi sebelum dia mengalami efek samping obat, ya dia udah melakukan tes terlebih dahulu. Jadi buat mencegah dia untuk bisa terjadi hal-hal yang bisa sampai membahayakan nyawa gitu. Seperti shock anafilaktik dan sebagainya gitu. Atau SJJ. Wah, oke. Iya, kita dari Nala Genetik sendiri sangat-sangat antusias juga ya melihat dokter reach out to us, terus bertanya-tanya tentang praktek pengimplementasian tes genetik ini. Tapi sejauh ini menurut dokter bagaimana sekarang implementasi klinis tes farmakogenomiknya di praktek dokter sendiri dan bagaimana pasien dokter menanggapinya? Apakah mereka merasakan berguna atau bagaimana, Dok? Ya, sampai sekarang ini sih memang yang memutuskan untuk mengambil tes farmakogenomik itu sampai saat ini sebenarnya masih saya. Jadi saya yang nanti milih-milih nih pasien mana yang bisa saya sarankan untuk melakukan tes ini. Dan kebanyakan yang sudah berjalan di Arcadia Klinik dari Mei sampai sekarang ya pasien-pasien yang memang harus mengkonsumsi obat yang dalam jangka waktu yang lama ya. Misalkan orang-orang dengan post PCI gitu kan, ischemic heart disease gitu. Tapi beberapa juga ada yang memang antusias ya karena ketika kan kita ada taruh tuh spanduknya di ada poster juga di klinik. Beberapa pasien tuh ada yang nanya gitu dan mereka sebenarnya oh ternyata ada ya tes kayak gini gitu. Nanti saya akan ngambil waktu buat kasih tahu ke mereka. Tapi pada kebiasaan umumnya itu saya yang nanti akan ngarahin pasien sih gitu. Jadi saya ngasih tahu kebutuhan mereka akan tes farmakogenomik ini. Kemudian ya nanti sejauh ini beberapa pasiennya tuh ada yang sangat antusias gitu, oh ternyata ada ya tes seperti ini gitu. Dan ketika hasilnya keluar, mereka tuh justru sangat excited banget gitu. Mereka justru tahu gen-gennya mereka seperti apa yang memproses obat di dalam tubuh mereka. Dan jangan salah, pasien sekarang tuh udah pinter-pinter. Mereka sebelum ketemu sama dokter, mereka udah googling dulu, cari dulu apa sih farmakogenomik itu. Dan mereka setelah dikasih tahu, dijelaskan soal hasil dari pemeriksaan farmakogenomik yang udah diambil, mereka kayak balik lagi ke SMA dulu katanya gitu. Ada beberapa yang suka gitu kan, dulu kan dijelasin soal apa phenotype, genotype gitu. Dan sampai saat ini mereka ya pegang terus, maksudnya hasilnya itu mereka setiap kali mereka mau ketemu sama mereka punya dokter, mereka selalu bawa. Jadi kayak istilahnya itu apa ya, kayak punya panduan lah gitu. Jadi sebelum mereka minum obat, mereka sebenarnya udah cek dulu nih, sebenarnya hasil DNA saya itu saya bisa nggak sih mengkonsumsi obat ini gitu.
Iya, iya. Itu. Dan dari kurang lebih 8 atau 9 pasien saya yang udah dites di klinik itu, ya dari pemeriksaan farmakogenomik testnya itu kurang lebih ada sekitar 4 sampai 5 orang yang mengalami yang punya poor metabolizer phenotype, poor metabolizer untuk gen CYP2C19 untuk clopidogrel gitu. Saya kan concernnya di situ kan Oh, kurang lebih karena memang iya, iya. kebanyakan pasien saya itu pasien-pasien geriatri dengan masalah kardiovaskular gitu. Dan Mm. itu angka yang cukup banyak gitu. Nah, dari tes itu mereka baru tahu ternyata mereka ternyata dengan pemeriksaan genetik mereka bisa dibantu gitu. Saya juga membantu mereka untuk kita bisa ganti alternatifnya untuk pengobatan yang lebih aman buat mereka gitu. Iya, iya, iya. Kan kita di era-era informasi ini kan yang namanya genetic testing atau cek DNA itu kan lumayan itu ya dok ya lumayan populer ya di sosial media, ada banyak ancestry atau ngetes untuk nutrigenomics. Jadi saya mau coba tanya nih sama dokter, dari persepsi dokter untuk menjelaskan ke pasien, dokter bilangnya apa sih tes farmakogenomik itu? Dan bagaimana untuk Oke. membuat mereka melihat, Nah, iya, oke. iya, Itu nggak gampang, jujur aja karena masyarakat sebelum dia kita bisa menjelaskan sesuatu yang cukup kompleks dan rumit seperti itu, pertama-tama kita harus dapat kepercayaannya dia dulu tentunya. Nah, iya, sistem yang kita bangun di Arcadia Clinic ini sebenarnya yaitu membangun hubungan dengan pasien sebenarnya. Jadi ketika dia mau untuk dilakukan pemeriksaan itu, berarti kita memang benar-benar udah dapat kepercayaannya pasien. Nah, saya untuk menjelaskan hal sekompleks ini ke pasien itu memang butuh waktu banget. Mulai dari saya jelasinnya tentunya dengan bahasa pasien ya gitu. Jadi kenapa kita bisa melakukan tes farmakogenomik ini. Nah, bagaimana obat itu ketika kita minum masuk ke dalam tubuh kita itu harus melewati proses-proses tertentu, beberapa proses, dan dia nggak cuma berdiri sendiri, dia harus butuh protein atau enzim-enzim tertentu yang membantu untuk supaya obat iya, itu dia bisa akhirnya memberikan efek yang baik buat tubuh pasien, sehingga akhirnya outcome-nya adalah kesembuhan pasien gitu. Jadi biasanya pasien kalau datang ke klinik, ya saya itu selalu mau pasien yang datang berobat ke Arcadia Klinik itu ketika dia pulang dia mengerti. Dia mengerti dia sakit apa, dia mengerti kenapa dia harus melakukan tes tersebut, dan dia mengerti kenapa dia harus mengkonsumsi obat itu. Jadi ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak sakit apa? Dia paham gitu. Itu saya selama ini itu adalah beberapa pendekatan saya ke pasien. Saya mau pasien saya harus pintar, dia harus tahu gitu. Nah, jadi selama ini kalau misalkan pasien yang berobat, let's say misalkan sebagai contohnya dia punya penyakit kardiovaskular, gitu kan. Nanti ketika saya menjelaskan pemeriksaan farmakogenomik ini biasanya saya pelan-pelan tuh. Oke, mulai dari penyakit dasarnya dia, kenapa dia butuh minum obat ya ada beberapa obat yang memang rata-rata diminum seumur hidup gitu. Dan iya, obat-obat tersebut ya pasti akan punya efek juga, ya kan? Selain kita melihat dari segi efektivitas, kita juga pasti akan melihat dari side effect, apakah ini memang obat ini sesuai atau cocok dengan pasien kita, ya karena banyak faktor yang menentukan keberhasilan obat untuk iya, pasien gitu. Jadi biasanya kalau saya mencoba untuk menjelaskan pemeriksaan farmakogenomik ini perlahan-lahan. Jadi mulai dari DNA dulu nih, saya bawa pelan-pelan. Jadi DNA yang diturunkan dari mama atau papa mereka bergabung ya, sehingga terbentuk genotipnya seperti apa. Kemudian nanti hasil akhirnya akan terbentuk fenotipe yang seperti apa. Itu saya jelasin perlahan-lahan dengan bahasa pasien gitu. Jadi nanti iya, hasil iya, akhirnya outcome-nya mereka ini orang-orang dengan tipe khususnya dalam hal farmakogenomik ya gitu. Mereka ini iya, akan tubuh mereka ini bisa nggak sih menerima obat dengan jenis seperti ini gitu. Kira-kira tubuh mereka ini dengan obat ini efektivitasnya itu akan seperti apa? Atau mungkin obat ini efektivitasnya baik gitu, tapi karena efek samping yang besar yang secara genetik nggak bisa diterima, kita mungkin iya, beralih ke
alternatif atau pilihan obat yang lain gitu. Jadi saya biasanya memang butuh waktu sih, kurang lebih biasanya sekitar 30 menit saya menjelaskan pemeriksaan farmakogenomik ini. Dan rata-rata pasien yang saya jelasin, memang mereka justru senangnya tuh apa ya, pasien itu kalau dari pengalaman itu mereka tuh senang karena kayak belajar biologi kata mereka gitu. Ya, ya. Oke, dan ini kan pemeriksaan. Mereka sangat sebenarnya banyak yang antusias gitu, Dok. Terus ada juga yang nanyain soal nutrigenomik. Akhirnya semuanya balik lagi tuh ke basic DNA gitu. Oh, berarti kalau misalkan kita DNA-nya seperti ini, mungkin ada kali ya pemeriksaan yang kita nggak boleh makan makanan yang ini, jenis-jenis makanan yang ini. Setelah saya menjelaskan soal farmakogenomik. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi kuncinya dari penerapan yang sukses itu adalah merubah dari relationship yang transaksional antara dokter dan pasien yang sering kita lihat di umumnya, di mana cuman pasiennya, "Dok, saya sakit, saya mau obat, ini obatnya," gitu. Cuman gitu aja. Tapi dokter di Arcadia Clinic ini memang berfokus ke membangun relationship dan juga kepercayaan antara dokter dan pasien itu ya, Dok, ya? Ya, Dan betul benar-benar sekali. untuk bertindak sebagai orang yang akan membantu pasien, bukan hanya untuk mendapatkan servis saja ya. Jadi itu memang Iya, keren banget sih, iya. Dok. Iya. Ya, betul, ya. Bahkan sampai sekarang pasien ada beberapa pasien yang kemarin udah ngambil tes gitu kan, mereka kan kadang mereka lupa ya, itu waktu Iya. dijelasin saat itu, terus nanti tiba-tiba mereka ketemu sama dokter mereka, gitu. Mereka kadang, "Dok, saya boleh nanya nggak?" gitu, soal pemeriksaan saya yang kemarin. Di Arcadia Clinic kita memang nerapin sistem follow up ya. Jadi pasien-pasien yang memang setelah berobat ke klinik, kita nanti akan nanya mereka gimana, setelah mereka diterapi, efek ke tubuh mereka gimana, mereka rasanya seperti apa, ada efek samping nggak, gitu. Nah, beberapa pasien yang ngambil pemeriksaan farmakogenomik ini, bahkan sampai sekarang mereka tuh suka nanya, "Dok, jadi saya itu bisa nggak sih minum obat kayak gini?" Atau, "Dok, kok mama saya bisa minum obat ini, saya nggak boleh," gitu. Karena Iya. jangan salah, walaupun dari satu pohon genetik misalkan nih, mama, papa, Iya. anak-anak, belum tentu semuanya sama. Ada beberapa orang yang punya variasi tertentu yang dia nggak, walaupun orang tuanya sama, tapi dia minum dari soal farmakogenomik ya, bisa aja dia nggak bisa minum obat yang sama dengan orang tuanya, gitu. Dan Gitu. Iya, iya, iya. itu keren banget buat mereka gitu. Oh, Mhm. jadi kayak saya itu apa ya, buka 1 kali 24 jam buat kayak anytime gitu loh, mereka mau nanya silakan Iya. gitu. Saya langsung kasih nomor handphone saya, jadi kalaupun mereka bingung atau mereka mungkin nanti mau ke dokter mereka yang selanjutnya, mereka kapan aja mereka boleh nanya gitu. Gitu. Dan Oh, dari gitu. soal Jadi farmakogenomic test ini juga akhirnya saya baca-baca juga nih, karena kan itu sebenarnya ilmu yang udah mhm. lama kan gitu, dan jarang Iya. itu nggak umum gitu untuk kita lakukan di klinik sehari-hari gitu. Dan Mhm, akhirnya saya juga mhm. banyak belajar gitu. Ya. Gitu. Iya, jadi ya of course, penerapan tes farmakogenomik ini kan memerlukan investasi sedikit untuk dalam menjelaskan ke pasien, harus penjelasannya lebih panjang sedikit, 30 menit, dari mungkin cuma 5 menit ke 30 menit, atau harus follow up untuk informasinya. Tapi dari sisi kepuasan pasien atau outcome dari pasien sendiri, ada perubahan nggak sih, Dok, kelihatannya untuk semua investasi yang udah dilakukan Iya, sejauh ini? tentunya mereka lebih percaya diri ya, mereka lebih confidence Iya. aja, karena, Mhm. ketika mereka punya hasil pemeriksaan farmakogenomik, kadang mereka bilang kayak gini, "Dok, eee kan ada ya, pasti ada keterbatasan juga sih sebenarnya." Mhm. Kadang mereka ada beberapa obat yang mereka minum, dan Mhm. mungkin nggak ada tuh di daftar list yang kita periksa gitu. Kadang mereka, Iya. "Dok, kapan ya obat yang saya minum ini ada?" gitu. Tapi, Mhm. sejauh ini sih kayak kebanyakannya ada di dalam list itu kan, jadi Iya. mereka lebih percaya diri aja gitu, mereka Mhm. jadi belajar juga
Jadi mereka tuh sebenarnya jadi belajar juga karena di tes farmakogenomik itu kan pada yang di bagian akhirnya itu ada penjelasannya juga gitu. Iya, iya. Ada penjelasannya, jadi mereka juga baca, akhirnya mereka juga lebih percaya diri aja gitu. Milih-milih, jadi lebih bisa milih-milih obat itu. Jadi kalau oh obat ini cocok sama saya sebenarnya nggak boleh minum obat ini. Kalau minum obat ini baiknya diganti dengan yang ini. Dan tentunya mereka perlu pastinya mereka sebelumnya berkomunikasi dulu dengan saya, tanya dulu, konsultasi dulu. Oke, iya. Jadi, wah terima kasih banyak dok, udah banyak penjelasannya tentang penerapannya di klinik langsung ya. Kalau gitu kita melihat ke depannya, harapan dokter Alita sendiri dalam penerapan tes farmakogenomik atau ilmu genetika sendiri di klinis, gimana tuh dok? Tentunya harapannya sangat besar. Iya, karena sejujurnya apa ya, tes ini tuh sangat membantu dan jangan salah, saya melakukan ini bukan cuma terhadap pasien saya, tes ini, tapi untuk diri saya sendiri, untuk keluarga terdekat saya, tentunya balik lagi ke keselamatan pasien dan keberhasilan terapi. Dan tes ini sejauh ini sangat membantu saya dalam melakukan pelayanan di Arcadia Clinic, dan harapan sih memang ada beberapa hal ya, seperti misalkan mungkin tesnya ada versi Indonesianya. Karena beberapa kali ada pasien yang mungkin kalau udah usia lanjut dia nggak bisa, kendalanya kan semuanya kan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mereka harus nanya ke saya, jadi saya pelan-pelan, saya akan harus menjelaskan gitu. Tapi kalau misalkan ada versi bahasa Indonesianya mungkin lebih gampang buat pasien gitu. Terus yang kedua ya dari segi harga mungkin ya. Saya tuh pengen kayak pasien itu dia punya, setiap orang itu kayak baiknya dia punya tes ini gitu. Dia punya tes farmakogenomik karena semua orang pasti minum obat gitu. Suatu waktu sampai dia usia lanjut, apalagi dia punya penyakit kronis, penyakit degeneratif yang dia harus minum obat seumur hidup, dia pasti akan minum obat. Dan ini tuh kayak apa ya? Kayak kita punya tes darah lah, golongan darah. Dia tahu nih golongan darah saya B+, sama dengan tes farmakogenomik ini karena base-nya adalah DNA gitu. Jadi dia mungkin dari segi harga jadi bisa dijangkau sama nggak cuma orang dari kelas menengah atas tapi juga menengah bawah gitu, dan mungkin bisa masuk dalam BPJS juga mungkin, who knows, nggak ada yang tahu nanti mungkin kedepannya kayak gimana. Sama beberapa beberapa obat-obat yang mungkin secara umum biasanya kita pakai ya, obat-obat hipertensi ya, itu mungkin kemarin udah saya sampaikan juga sih ke Bu Levi gitu. Mungkin kedepannya ada gitu. Iya. Jadi feedback-nya itu umumnya emang di sisi pemberian informasinya bisa ke bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, terus kekompletan dari informasinya sendiri, apakah ada obat-obatan yang diinginkan, dan juga memang harga itu memang sangat sensitif dan sangat diperlukan untuk bisa terjangkau ke masyarakat banyak. Itu memang penting banget. Ya, terima kasih banyak Dr. Alita atas waktunya. Apakah ada yang ingin disampaikan di topik kali ini, mau untuk penonton kita? Apa ya? Belum siap. Jangan takut aja untuk melakukan tes ini karena sebenarnya manfaatnya cukup besar. Itu sekali seumur hidup, ya worth it lah. Terima kasih banyak Dr. Alita dari Arcadia Clinic untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk penonton sekalian di mana-mana, di Spotify ke YouTube. Tolong saksikan lagi episode kita di minggu depannya. Kita akan mengajak berbagai macam narasumber lain yang akan membahas tentang tes farmakogenomik. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Alita. Have a good day. Terima kasih Mas Fadli, ya, selamat siang.